Wisnu itu Salam Lestari. Salam Lestari. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bersama dengan saya Wahyu Subuh, dan saya sudah ditemani sama siapa? Alif Jonas Jaya Prakoso Dan juga Wisnu Hadi Saputro. kali ini kita nggak cerita-cerita tentang horor. Jadi sekarang saya mau bincang-bincang sama mereka berdua nih tentang suka duka waktu kita di gunung. Yuk kita mulai pergibahannya. Jadi gimana ini, Wisnu sama Alif pernah ngalamin suka duka di gunung kan pastinya ya? Nggak pernah naik gunung. Terus pernahnya naik apa? Prank. Aku hantam ayo. Mulai dari Wisnu, yuk. Pengalaman. Sukanya apa? Untuk sukanya sih kalau naik gunung itu bisa nambah pengalaman, nambah temen juga. Dan yang dicari selama ini tuh keindahan, bisa menikmati keindahan yang menciptakan. Itu sih. Kalau menurut aku, kalau suka aku itu. Kalau Alif apa Alif? sukanya Suka kamu. keren. Apa ya, kalau dibilang suka mendaki gunung sih enggak suka sih. Saya hanya cuma Jim. apa? Kalau tadi maaf ya. Tadi kamu bilang kalau dibilang suka naik gunung nggak suka. Terus ngapain kamu naik gunung, Mamang? Ya enggak, saya kan penikmat alam. Oh, penikmat Saya iya. hanya sekedar penikmat. Kalau dibilang pendaki sih enggak boleh kan mendaki gitu ya. gunung ya, katakan. Ya cuma sekedar. Kalau susahnya sih Enggak, naik gunung, belum susahnya belum. Ini kita masih senang-senang aja dulu. Jangan yang susah-susah. ya tadi kita Gimana? dapat mengenal alam, terus mengenal ciptaan. Ibaratnya apa ya, kita menemukan suatu momen yang baru, suasana baru di alam maupun di gunung. Nah itu aja Yes. like Like this. prank kan. Kalau Ayu sendiri apa sukanya? Jadi saya tuh naik gunung itu sukanya karena apa? Karena saya tuh suka kabur dari rumah. Diam-diam. Iya, Oh, jadi enggak. kalau saya dimarahin, saya mau nangis di rumah itu saya malu. Jadinya saya pergi ke gunung, berdiam diri sambil lihat Nyanyi-nyanyi. tato. Enggak, Nyanyi-nyanyi. mantap jodoh dong. Wah, jodohku udah sampai mana? Syukur-syukur ketemu jodoh di jalan. Yang penting kan nggak di prank ya. Enggak dong. Enggak. Oh. Terus apa tadi, susah ya, susah. Ya. Susahnya tetap dari Untuk susahnya, aku nggak pernah susah sih, tapi disusahin. apaan nggak pernah Anu, nyusahin? dia nggak pernah susah, tapi menyusahkan. Menyusahkan Iya. ya itu. Gara-gara kemarin tuh Ya. tak susahkan ya kamu diulang kemarin. Apa nih? Iya. Kamu pernah Sakit, disusahin? sakit apa itu? Sakit Enggak cuman satu kali, dua kali, bahkan berkali-kali saya. Kamu harus, ini kan udah nyusahin 2 kali. Iya. 1 kali lagi kamu dapat mangkok cantik dari Ali. Enggak, prank. Enggak. Kalau untuk saya lagi pas pengalaman waktu ke Lawu itu aku sedikit ada gejala sih ya, sakit gigi. Yang paling buruk itu, Sakit pengalaman gigi. yang paling buruk. Pas dia pertama kali ngajak saya naik malam itu kan saya nggak pernah naik malam, nah itu diajakin ayo naik ke malam, akhirnya nekat kan naik malam. Itu pas gigi saya itu kambuh sejadi-jadinya. Jadi Itu
pengalaman terburuk Iya, dalam jadi pas sejarah pendakian pas itu ya. kita naik tuh oleh bus munggah leren meneh, enggak. Ngono terus Kumat ya, Mas? kumat. Maaf, saya mau tanya. Lebih sakit mana, sakit gigi sama sakit hati? Ya wis aja sih. Ya tetep lara untu ya. Untu lah. Apa meneh yang dhuwur ya. Mesti nek ora iso Iki medun. obat to ya. Obatnya gampang. ya. Lebih men. It's the motherfucking Eagle Double G. Oh, Gampang oke, ya. Main di oke. gunung ya. Iya, Main di gunung bunuh diri ya. Bisa. Terus waktu itu gimana itu? Pas sakit gigi itu terus gimana? Akhirnya Balik lagi? ya enggak sih, langsung nekat aja. Pokoknya ya gitu. Naik nggak kuat leren lagi sampai ke Boyem. Akhirnya yang benerin itu Alip sama teman saya. Akhirnya pas di situ langsung masuk tidur wis langsung. Kan yang masakin siapa? It's the motherfucking Eagle Double G. Enggak masuk ya, enggak masuk ya. Nggak masuk Saya saya enggak masuk masukin ya. nihil. Saya enggak dimasukin ya. Oh Oh iya. iya. Saya kan nggak masuk sekolah waktu itu. Iya. Kokinya siapa? Kokinya Kemarin. iya ini sama kayak chef Renata itu loh. Oh. Saya enggak suka chef. Kenapa? Saya suka chef yang baru-baru siapa? Oh Juna. Bukan Uda ya. Oke. Chef Arnold, Chef Arnold. Ini Oke. para penikmat master resep itu. Ya. Untuk Alip wes jangan sapu terus dong Alip. Yo, Alip apa Alip? Pengalaman buruk saat mendaki ya. Gendong Wisnu. Enggak, saya sih kalau naik gunung sih daripada susah sama senangnya tuh lebih banyak senangnya ya. Kalau susahnya tuh sama temen dan temen itu lagi drop, nah itu susah tuh, sangat susah. Wah nyindir saya ini. Wah, iya. Gimana? Agak baku hantam. Kemarin pun saya di rilis pun saya sebagai guide tuh juga merasa saya menyusahkan orang lain, bahkan bukan satu orang, banyak sekali. Akibatnya dari kaki saya Cantengan. ya cantengan. Iya, Udah saya kayak tahu itu. Lilit dulu katanya. Nah setelah itu saya hampir mendekati puncak kalau nggak salah. Untung misalnya mau deketin area camp puncak. Kalau dari landasan pesawat kan susah nanti. Cakep. Iya. Itu bukan Tapi palsu. Kan. tapi misi sukses kan? Udah sukses. Oh, Iya, alhamdulillah. Bawa 48 Iya, orang. meski kamu meninggalkan diri. Bawa 48 orang. Iya. Itu nggak keberatan. Ya enggak, kan semua beban ada di pundakku. Wes. Wes. Laki, wes. Itu kayu sendiri. Ayo. Kalau aku pengalaman terburuk sepanjang sejarah pendakianku ile. Itu waktu ke Semeru. Jadi aku naik 5 orang, yang 3 orang ini jadi masih inden. Pertama kali mereka naik gunung langsung. Newbie Ya. ya. Maaf kok inden, maaf ya. Enggak apa-apa. Bisa di. Oh, iya. Inden itu nanti masuknya ke rokok. Ya, Iya. biasanya Inden itu minta. nanti ya. Oh, inden itu yang suka nyanyi Jawa itu loh. Itu sinden. Nah itu kan gitu. Jadi yang pernah naik gunung cuma aku sama Yandra. Nah yang cewek temennya Yandra ini tuh udah dibilangin mau ke puncak. Keren sendiri. Lanjut. Nah, biasanya Nggak kan sopan sekali. biasanya kan dia sehoror ya. Gerak-gerak sendiri mesti bisa berbahasa sama orang. Padahal itu mak settingan. Lanjut. Nah yang cewek itu dia tuh nggak mau kan pakai jaket. Dia Iya. bilang nanti gerah panas gitu. Kan udah dibilangin ini, dan itu cuacanya itu waktu Ekstrim. musim kemarau. Ekstrim. Nah, jadi kalau musim kemarau itu kan di Semeru itu pasti awan badai, terus juga Suhu ya. dingin kan, Iya, dia dingin. kedinginan. Akhirnya sampai puncak dia kedinginan,
jaket, aku bawa jaket 3 itu aku kasih ke Pre. ya Allah, aku kok dapet kamu kayak gini, ya Allah. Mendadak mati bro. Enggak, itu tadi ada goncangan. Soalnya ngecek apa ya? Ngecek. Ini juga tutorial cara Menyalakan api unggun. lampu anti badai. Api badai. Iya. Kalau pasti kalau kita buka lampu anti badai ini pas ada badai lampunya nggak apa-apa, tapi orangnya sekarang. Jadi gimana ini lanjut apa enggak? Nah, di situ temen gitu, jadi aku kan pakai jaket double 3. Terus aku kasih ke dia, aku cuma pakai 1 jaket. Di situ sampai puncak, aku ternyata kena hipo. Ibu. Bukan anu ya. Hipo itu Hipotermia, Mas. Hipo itu yang suka makan rumput lalu tinggal di mana ya? Lumpur-lumpur itu hipo. Opus mapun. Bukan. Bukan. Kalau hipo itu yang suka di anu. Kamu dengar itu suara apa? Iya, dan masih dan dia masih Milik orang lain. bukan, dia masih sama. Jadi waktu itu aku naik berlima sama temanku. Nah, 3 orang ini dia itu masih newbie, jadi belum pernah naik gunung sama sekali, tapi dia ajakin langsung ke Semeru. Itu yang cewek itu dia tuh sudah dibilangin kan, saya bilangin Mas Alif harus pakai jaket kalau bisa double, soalnya pas cuacanya itu dingin kan, dan di puncak Semeru itu Hawanya di ekstrim udaranya gitu loh Mas Alif. Jadi pas itu kamu kena ibu. Ya kan pas naik itu kan, nah, karena yang cewek itu kedinginan, akhirnya jaketku aku kasih dia. ya, terus Sampai atas itu aku kena hipotermia. hipopotamus. Ya. Terus Ya kan, agak kencengin dong biar los gitu. Nah, kalau aku nonjok kamu marah nggak? It's the motherfucking Eagle Double G. Ya kan di situ. Nah. Ya, saya lanjut ya, Ya. teman-teman. Ya guru. Ya. Tolong didengarkan baik-baik. Ini kisah menyangkut hidup dan matiku. Itu kan sampai puncak itu sebenarnya aku udah merasa kalau bakalan kena hipo, soalnya pas aku lihat di HP itu kan kaca di HP itu apa bibir itu udah biru. cat biru, iya. Jadi lipstick. dulu aku apa ya, pokoknya tuh gerak terus mengangkat bukan gitu loh. Nah, itu tapi lama-lama tuh capek dan duduk itu tiba-tiba merasa ngantuk terus tidur, itu ketiduran kan. Ya. Itu udah nggak merasa lagi, nggak merasa dingin, nggak merasa capek, pokoknya enak aja sampai mimpi Itu udah gini. iya, mimpi aku terbang kan apa awan-awan gituan, terus Lucu loh dia. terus aku dengar suara apa, ada yang manggil, jadi ibuku manggil, dia bilang wah pulang kah gitu, langsung aku jatuh. Iya. Tapi nggak tertimpa tangga ya? Enggak. Untungnya Dari enggak. Semeru jatuh dari. Enggak, Oh, iya. kan mimpi kan, aku Oh, iya, mimpi iya. terbang gitu langsung jatuh. Pas itu aku udah dibangunin sama temanku yang bilang, bangun. Itu aku tetap bangun. Terus habis itu Tapi pingsan kan lagi. nggak tidur lagi kan? pingsan lagi. Berarti kayak lagunya Mbak Surya. Cetak. Bangun tidur lagi. Benar. Kamu pingsan lagi kan? Iya, Tapi kok tahu kamu kok pingsan? Padahal kamu pingsan loh. Padahal kok bisa Tahu ya. kan saya bangun tadi. Bangun Terus lagi. tidur lagi. Ya Pingsan. kan bangun kan, saya itu dengar suaranya temanku Andra itu bangun, malah ya bangun duduk Terus. itu kan di situ, terus pingsan lagi. Loh, pingsan kok bisa tahu kak kamu pingsan? Nah, Kayak bangun dia. nah kan Iya, bangun, kan bangun. pingsan. Terus Bangun pingsan. pingsan kan nggak ada lagunya kalau Nah pas bangun, pas tidur, bangunnya itu udah di apa evakuasi. ya, udah di bawah yang itu loh apa
sekali mati. Nah Iya. di situ tuh tanganku tuh udah biru-biru. Jadi jari-jari tangan ini udah membiru kan. Pas bangun tuh aku kaget kok jari-jari tanganku itu membiru kayak gitu. Terus pas aku pegang-pegang kayak gini, kukunya itu copot sendiri, tapi nggak sakit. Jadi udah biru-biru ini. Tapi nggak berdarah ya? Iya. Copot. Tapi nggak berdarah. Bayangin kayak copot. Nah ya. Copot kan biru-biru ini. Terus itu tuh pas kan kuku panjang kan ya. Ya. Sini tuh nyeri-nyeri kayak gitu. Tapi di sakit sininya. nggak berdarah. Mm. Bayangin sakit nggak berdarah. Tuh nyeri, Copot, guys. nyeri terus. Pet copet, pet copet, copet. Nah itu langsung dibawa ke puskesmas gitu. Itu apa? Jadi jari Iya. tangan ini yang sini pokoknya yang ini tuh lepas 3, yang sini lepas 2, Tapi tapi sama dengan rumah. ya jari kaki juga tapi pas sampai di puskesmas di rumah sakit kan di rumah sakit kaki itu dilepasin semua kuku-kuku itu Tapi dilepasin semua. alhamdulillah sudah tumbuh lagi ya. Iya udah tumbuh lagi kan sudah lama Pak. Pengalaman buruk paling buruk ya itu. Iya itu, dan ternyata mereka itu jadi salah ngasih Penanganan. Iya, penanganan. Jadi kan temanku Yandra itu kan dia yang sebenarnya dia itu udah sangat berpengalaman kan dalam hal-hal kayak gitu, dalam hal pendakian dan juga dalam hal survival safety gitu kan dia udah berpengalaman. Karena 3 temanku ini yang masih baru pertama kali naik, jadi dia itu disuruh sama Yandra itu disuruh ngerebus air terus dikasih air, dia pergi nyari botol air kan ya, enggak botol air kayak orang, sama temennya Yandra yang Dimas itu namanya Dimas itu, jadi air panas itu langsung disiram ke tangan. Coba bayangin tanganku membeku kan, kalau hipo kan membeku tangan Siram air panas ya, ya? langsung disiram air panas. Iya. Iya. Pertolongan pertama itu berarti Iya. salah. Iya, ya gitu ya. Jadi- karena pertolongan yang salah itu tadi, jadi kuku-kuku itu sampai lepas-lepas ya. Lepas. Iya. Jadi Nggak, gitu. untungnya itu nggak busuk. Coba kalau busuk bisa diamputasi Nah. semua ini. Jangan sampai 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 kejadian yang dialami Mbak Wahyu. Mbak Ayu ini kan dari pertolongan pertama aja ada salah. Iya. Dan untuk Mas Alif ini kan pengalaman naik ya ini ya Mas Alif ya. Ya. Harusnya bisa lah kasih gimana pertolongan pertama Oke. pada saat kayak kondisi Mbak Wahyu itu. Nah, apalagi ini Mas Alif ini kan basicnya bass Ya. trap. Umpamanya kan Ya, pasti pas bener umpamanya bener. sampean pas ada di situ lah. Ya. Saya boleh ke belakang. Kan kamu laki-laki, kamu nggak boleh ke belakang, jadi kamu harus tetap maju ke Iya, depan. iya. Jadi kalau anu ke depan ya. Iya. Oke. Gimana Pak? Cara penanganannya ya untuk apa itu maksudnya, untuk luka apa? Enggak ya kayak itu lah. Ya Kalau kayak hipo kayak kena- pokoknya nggak kena- tidak jadi dan- dulu. Ya Allah. Pernah dengar istilah Tak kenal tas tak kalian sayang, bukan. adalah nyawa. Ya. Nyawa kalian berada di tas. Tas berada di Nyawa. Isi ranselmu adalah hidupmu. Nah, gitu. Oke. Berarti ada hubungannya ini ya. Tetap ada Jadi hubungannya. kalau naik gunung, mau itu gunung yang tinggi, mau pendek, Udah. tetap safety harus Jaga. dijaga kan ya. Utamakan lah. Jangan asal-asalan mendaki gunung. Ya, kan sekarang banyak itu Mas Alif yang kalau naik gunung nggak pendaki sekarang itu ya gimana ya istilahnya, kalau orang-orang ngatainnya pendaki apa, pemburu Pendaki. instastory kayak gitu kan banyak tuh ya yang daki tapi cuman bodoh nekat gitu loh. Ya. Nah, itu gimana itu? Seharusnya kalau kita niat mau jadi pendaki itu harus gimana? Menurut Alif sama Wisnu. Kalau untuk aku sih kalau harus yang pertama itu kondisi gunung itu sendiri ya, situasi. Karena kalau kita pemula sih ya cari tahu ke temen lah yang udah pengalaman gitu. Jadi harus ngajak teman yang lebih berpengalaman. Ya harus. Kalau kita sendiri ke sana tuh
apalagi kalau kita ngajak orang yang nggak pernah ke sana, nah itu Bunuh malah diri. bisa bahaya. Berarti sama aja kayak bunuh diri ya. Tapi kalau kita biasanya pakai jasa-jasa gitu sih nggak masalah sih. Leget ya, Kayak kayak gitu ya. kayak partner ya. Kalau misalnya kan banyak itu teman-teman yang kadang aku pengen naik langsung berangkat padahal dia nggak punya basic apa-apa gitu kan. Nah itu kayak gimana itu? Banyak loh kayak gitu, kayak kasus kejadian kemarin naik gunung nggak punya pengalaman, tiba-tiba di atas meninggal. Kalau itu sih kenekatan. Iya kan, Kenekatan. harusnya kan teman-teman kayak gini, kalau kita mau mendaki gunung kita harus minimal kita harus mempunyai peralatan Ya. dan perlengkapan kan ya. Yang memadai lah. Umpamanya kita nggak mampu beli, belum mampu beli, kita harus nyewa kan, ada banyak kan persewaan ya, minimal kita itu harus ada tenda, sleeping bag, terus apa lagi? Ya Apa lagi? pokoknya alat yang mencakupi pendakian lah. Jadi ada itu kemarin saya naik ke Lawu itu ada kepapasan sama temen, bukan temen sih, orang ya, itu dia itu jadi tidur di warung, dia niatnya itu tidur di warung dan ternyata belum sampai warung hujan deras. Di situ dia itu cuman bawa itu apa, satu sarung, terus tenda juga cuma satu, nggak bawa matras kayak itu. Akhirnya kan ngecamp di sebelah tenda Ya. kan, nah dia itu sakit di dalam tenda, dia sakit dan nyaris kena hipo. Karena itu safety-nya kurang dijaga, jadi peralatan dan perlengkapan itu kebanyakan pendaki yang baru pemula itu mereka itu mengabaikan peralatan dan perlengkapan saat di gunung. Padahal kalau kita sedang main di alam itu ada 3 dasar, harus bisa apa? Satu. Ya. Wah. Maaf, bukannya saya sok pintar ini ya. 1, kita harus bisa berenang, 2, bisa bikin api, 3. bisa panjat pohon. Kok berenang maksudnya? Ya umpamanya kan kita bermain di alam kan bukan cuma di gunung mas, jadi di sungai Oh, juga, gitu. di laut kita juga. Ya. Umpamanya kalau kita pas main terus melewati laut, lewati sungai tiba-tiba ada banjir kan nggak bisa. Aku baru dengar loh ini, benar. Aku ilmunya Nah, kayak gitu. Nah, pokoknya kalau kita di gunung ya jangan terlalu nekat lah. Buat apa kan niatnya kita itu ke gunung kan, kita pasti dari rumah niatnya kita pengen seneng-seneng, kita pengen apa, menikmati keindahan alam, terus kita pokoknya nggak tahulah niat kalian ke gunung itu apa, tapi seenggaknya kalau kita ke gunung itu ya harus safety. Buat apa kita pergi ke gunung naik tapi pas pulangnya tinggal bangkai. Pergi ke gunung naik tapi pas pulangnya tinggal bangkai. Ya tinggal lama itu kan nggak lucu kan, gimana sama keluarga di rumah coba. Apa gunung mana aja yang pernah kita daki? Oke, dimulai dari Alif dulu. Nggak pernah naik gunung. Alif? Saya nggak sombong. Saya nggak pernah naik gunung. Nggak pernah naik gunung. Iya. Tapi jalan-jalan ke gunung. Iya. Nggak. Paling tinggi nih gunung mana? Yang paling tinggi. Udah paling tinggi. Paling tinggi di Semeru. Semeru. Iya. Rinjani belum berarti. Rinjani saya Pak, gagal Pak. Gagal. Saya pengen remedi, tapi masih corona. Nggak bisa naik. Kalau Mas Alif ini yang paling tinggi dah, paling tinggi. Gunung Kendal dia paling tinggi. Saya ketinggian 11 mdpl. 1 mdpl itu gunung Kendal. Iya. Soalnya saya nggak kuat Itu bawa permukaan semut ya. apa? Ya, permukaan semut. Sama ini bukan pasir, Benar, kan? tahu pasir yang diunduk-unduk itu. Iya. Jadi dia selalu, wah Oh, saya ada. juga tak punya. Wow. Bentar, ada telepon. Kalau untuk saya sendiri kan nggak ada yang tanya nih. Oh iya ya, Sombong maaf banget sih. Bapak.
tinggi saya itu kalau naik gunung paling tinggi itu kemana? Kemana? Ini. Nah, Arjuna kembar 1 kembar 2 gunung kembar. Tuh. Waduh, wes gunung kembar wis langsung otaknya traveling pas Iya, ngomong. udah enggak lah. Lawu paling tinggi lah. Mau lawu aja sih. bukannya kamu kemarin udah ke Everest kemarin? Gagal itu, Pak. Gagal. Nggak Itu kenapa? Alasannya? mau berangkat hujan. Nah, kan udah. Ya, Jadi ya. Ya, itu udah masuk koran lah sebenarnya. Koran apa? Koran Yang belum diterbitkan. Iya. Oke, apa lagi nih yang mau diceritakan? Mau di Ayo kamu mau tanya apa? Gantian dong. Masa aku aja yang nanya? Bisa sakit. Ala alasan. dan ini nih, saya mau tanya teman-teman saya juga. Kalau mendaki gunung itu diharuskan atau enggak ya? Diharuskan bawa SP. Ya harus. Enggak, biasanya kan bawa sarung aja sih, cukup sarung, jaket gitu. Mas mau cuman bawa sarung itu mau ke masjid. Kan Enggak mau ke pos ronda biasanya. biasanya juga gitu. Ya, kan center suka. Ya kalau menurut saya pribadi sih ya, kalau aku pribadi sih sleeping bag itu harus wajib dibawa. Mau kepake mau enggak di atas sana harus wajib bawa. Soalnya kayak gini, kita kan main di alam di di gunung, dan alam itu nggak bisa diprediksi dan juga nggak bisa diajak bersahabat kan. Kita ini umpamanya kita lagi di bawah nih di kota, udah kan cerah kan, wah udahnya cerah ini gitu kan. Kita nggak tahu kalau di atas gunung sana kadang bisa sedang badai, bisa hujan lebat, kan nggak tahu. Kadang juga di bawah hujan, di atas gunung kan cerah gitu kan. Jadi SD terus tenda itu wajib bawa menurut saya. Ya minimal apa nih prices Safety lah. lah, ibaratnya Iya. safety harus enggak ada harus safety. Harus safety ya. Iya. Intinya kita itu main di alam, nah itu main kita itu kan tempat berbahaya. Ya, berbahaya. Harusnya kita itu sadar diri dan harus gimana cara kita selamat setelah saat dalam. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Iya. Oke. Jangan nyusahin orang lain. Anu lagi, dia bilang jangan menyusahkan orang lain. Susah ya. Kami itu menyusahkan saja kok. Enggak kok bisa sudah, saya enggak percaya. Kegiatan apa saja ini ada di HP ini. Saya bacakan nih. Kegiatan apa saja yang dialami Alif sama Alif sama Mbak Wahyu pada saat corona, pas corona, pada saat nggak naik gunung. Wah, kita main Apa? Kita umpat. Kan Apa nih, Pak? harusnya kan biasanya kan kalau kan Mbak Wahyu sama Mas Alif kan dulu kan mendaki terus nih. Enggak pernah saya enggak pernah. Saya enggak jalan ke gunung, jalan. ke gunung nih. Iya. Dengan datangnya corona kan mesti kan kan rindu. Iya. Ingin lagi ke jalan. Iya, Itu gimana? Menurut Mas? kemarin aku sama Alif ini kita pergi ke hutan lereng Wilis kan untuk mengobati rindu. Ya. Nah, jadi kita nggak ngecamp, nggak mendaki, tapi cuman ngecamp aja di sana. Saya Itu aja. kalau rindu Enggak, waktu, sebenarnya ini gimana ya? mau rame-rame, Saya itu tapi temennya nggak pada datang. Tapi di prank sama temen-temennya dan mereka nggak datang. Sicu Jadi mesti, kita sicu ya? juga. Iya. Kamu nggak datang ngapain? Kalau Alif ngapain? Ya, Oke.
Pertanyaan ke berikutnya, tujuan selanjutnya. Tujuan Kalau selanjutnya corona udah selesai, naik gunung, Mas Alif naik kemana? gunung, Di gunung mana, Mamang? gunung Kendil. Gunung Kendil. Iya. Tujuannya. Kalau Mbak Wahyu, Anu, enggak pelaminan saya, Pak. oh iya mau nikah ya, tanggal itu ya. Jangan lupa nomor rekening kalian disiapin ya. Oh, ada. Iya ada kabar gembira guys ini Mbak. Oh, Wahyu. bukan. Mbak Wahyu mau menikah guys, tapi tanggalnya Tapi jangan dulu. tapi bohong. Iya. Ada seneng ya. Saya kalau corona hilang, insya Allah pengen remedi ke Rinjani. Saya udah sampai nih teman-teman. Alhamdulillah saya insya Allah mau ikut tapi Ya. bohong ya. Kamu berarti nggak setia sama aku? Kan biasanya kita berdua. Sekarang, bertiga. oh iya. Ini kan bukan manusia, dia itu sebangsa lelembut. Oke guys. Nah, Alif, Siap, dia kenapa? mungkin segitu dulu perbincangan kita untuk Mas Ali, Mbak Wahyu dan Mas Wisnu Hadi Saputro. Oh, Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami Wahyu Subuh dan pastinya akan muncul hantu-hantu yang baru. hantu yang baru, Cerita hantu yang baru. cerita hantu yang baru di next video. Dan ceritanya Mas Ali akan jadi hantunya. Anu, ini Mas Alif ini dulu itu lulusan kolor hijau. Udah, teman-teman. S1. Oke, mau kemana? Oke, segitu dulu guys video kita kali ini. Untuk cerita-cerita selanjutnya di next video. Aku Wisnu Hadi Saputro, Wahyu Subuh. dan Alif Joneh Prakoso. pamit undur diri. Terima kasih. Salam lestari.